Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Hari ini Bapak akan menyampaikan informasi atau membahas mengenai virus corona yang lagi mewabah tahun ini. Jadi, dengarkan baik-baik. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti penyakit flu. Banyak orang telah terinfeksi virus ini. Sampai saat ini terdapat 7 coronavirus yang telah diidentifikasi. Ini semua tolong diperhatikan, lihat baik-baik. Dan yang pada urutan ke-7 inilah yang akan kita bahas karena merupakan virus yang terjadi saat ini. Yaitu 2019 novel coronavirus atau disingkat 2019 strep N-CoV, namun juga lebih dikenal dengan nama COVID-19. COVID-19 atau virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular dari hewan yang diduga yaitu ular dan kelelawar. Jadi virus ini menular dari hewan lalu ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui partikel air liur karena bersin dan batuk. 2019 novel coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui, maupun kamu atau kalian semua dan saya itu bisa terkena oleh virus corona. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan di negara Cina pada Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina, bahkan sampai ke beberapa negara. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala, yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Pak. Ya, ada apa? Sebelum adanya COVID-19, itu kan ada yang mengalami demam, flu, dan batuk. Bagaimana kalau itu bukan COVID-19, tapi penyakit yang terjadi seperti biasanya, Pak? Sangat bagus pertanyaan Nundinal. Jika ada yang lagi demam, flu, dan batuk, lebih baik segera periksa ke puskesmas ataupun rumah sakit. Itu yang lebih baik untuk mengetahui kondisi penyakit tersebut. So, kita lanjutkan pembahasannya. Menurut penelitian, masa inkubasi virus corona adalah 2-14 hari. Atau gejala COVID muncul dalam 2-14 hari. Dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang berikutnya, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Berikutnya, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Jadi virus corona dapat menginfeksi siapa saja ya, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, memiliki riwayat penyakit pernapasan, diabetes, dan jantung. Lalu, apakah
sudah ada obat atau vaksin dari virus corona ini? Waduh, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Bahkan pengobatan yang secara spesifik belum ada. Namun, gejala yang disebabkan oleh virus dapat diobati didasarkan pada kondisi klinis pasien. Agar virus corona tidak menular ke kita, maka ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, hindari berpergian ke negara yang terpapar virus corona atau daerah yang sudah ditemukan adanya penularan virus corona. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat umum atau keramaian. Berikutnya, rutin mencuci tangan. Ini yang sangat penting. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak, cuci tangan ya. Kalau lagi memasak daging, masaklah dengan benar-benar matang. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat Anda batuk atau bersin. Kemudian, tisu tersebut buang ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, hidung, maupun mulut sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Nah, bagaimana dengan yang orang-orang atau yang sudah terkena virus corona? Bagaimana nih? Apa ada caranya untuk melakukan aktivitas? Atau bagaimana? Bingung nih. Nah, untuk seseorang yang diduga terkena coronavirus, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Nah, untuk seseorang yang diduga terkena coronavirus, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar corona tidak menular ke orang lain. Yaitu pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur, kamar mandi yang berbeda dengan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Hindari berbagai penggunaan alat, terutama alat makan dan minum, alat mandi, serta alat-alat apapun. Pakai masker dan sarung tangan bila Anda lagi berada di luar ruangan. Ketika batuk dan bersin atau flu, gunakan tisu. Dan tisu itu buang ke tempat sampah. Lalu ada juga nih solusi yang paling bagus. Hubungi rumah sakit terdekat yang melayani orang yang positif corona atau orang yang lagi terkena coronavirus. Hubungi rumah sakit, itu sangat bagus itu. Lalu, apakah sudah ada orang yang terpapar oleh coronavirus sembuh? Ya, sudah ada. Menurut updatean virus corona tanggal 16 Maret berdasarkan data WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia bahwa 77.783 orang di 158 negara sembuh. Nah, selain itu, tolong update informasi tentang seputaran coronavirus. Karena ya, jangan sampai kita ketinggalan informasi. Hal yang sangat penting yang saya sampaikan dari menutup penyampaian Bapak ini yaitu lebih baik mencegah virus corona daripada mengobati. Lalu, lebih baik mengobati daripada tidak sama sekali. Nah, sekian dulu ya. Terima kasih.